Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keuangan 2. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang pendapatan. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota tim dulu seperti yang tertera pada slide. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, kita perlu ketahui apa itu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Lalu bagaimana pengukuran pendapatan? Pengukuran pendapatan adalah berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada satu kredit tertentu. Pengukuran pendapatan menggunakan dasar pengukuran historis berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima dalam bentuk kas dan setara kas. Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah uang yang diterima, dikurangi beban-beban atau pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima perusahaan. Adapun cara menghitung pendapatan dari suatu entitas, di mana pendapatan kotor itu sama dengan total pendapatan, sementara pendapatan bersih itu adalah pendapatan kotor dikurangi dengan pengeluaran perusahaan. Lalu bagaimana dengan pengakuan pendapatan? Pengakuan pendapatan merupakan saat di mana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan, di mana pendapatan pada umumnya diakui ketika yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasi. Lalu yang kedua, pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Seperti contoh berikut ini, yang pertama itu Bengkel Bling menerima pembayaran atas perbaikan motor dari Ibu Lisa sebesar 500.000. Maka jurnal dari transaksi ini adalah kas pada pendapatan dengan masing-masing nominal 500.000. Lalu transaksi yang kedua dengan jurnal piutang pada pendapatan dengan masing-masing nominal 200.000. Kenapa di situ diakui sebagai piutang? Karena di transaksinya itu si Bengkel Bling ini sudah melakukan pekerjaannya, tetapi Ibu Jenny akan membayar atas jasa dari Bengkel Bling itu 1 minggu kemudian. Berarti belum dibayar oleh Ibu Jenny. Lalu untuk transaksi yang ketiga di situ jurnalnya kas piutang pada pendapatan dengan kas nominalnya 300.000 dan piutang sebesar 200.000. Nah, kenapa di situ adanya akun kas dan piutang? Karena di transaksinya Bengkel Bling telah melakukan perbaikan mobil Ibu Rose dan telah menerima pembayaran sebesar 300.000. Sisanya 200.000 akan dibayar kemudian. Nah, sisanya ini akan diakui sebagai piutang dan yang telah diterima akan dimasukkan dan diakui sebagai kas masukan. Lalu ke transaksi yang terakhir di situ Bengkel Bling menerima pelunasan dari Ibu Jenny. Nah, di situ ada kaitannya dengan transaksi yang kedua, di mana di transaksi kedua kan Ibu Jenny belum membayar, makanya Bengkel Bling mengakui sebagai piutang. Nah, di transaksi keempat Ibu Jenny membayar atas utangnya kepada Bengkel Bling. Nah, di situ Bengkel Bling akan menerima kas dari Ibu Jenny, maka diakui dalam jurnalnya itu kas pada piutang dengan nominal sebesar 200.000. Lalu yang berikutnya adalah pendapatan penjualan barang. Nah, di sini pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan atau perolehan perusahaan yang didapatkan atau dihasilkan atas penjualan barang dagang. Lalu pengakuan pendapatan atas penjualan barang. Nah, di mana di sini dibagi dua, yaitu sebelum penyerahan barang. Nah, di sebelum penyerahan barang, pendapatan akan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dengan jurnal kas pada pendapatan diterima di muka. Di mana di sini karena barangnya belum kita kasih kepada customer, tapi customer sudah membayar duluan. Lalu yang kedua adalah saat penyerahan barang, di mana di sini jurnalnya kas harga pokok penjualan pada penjualan. Namun, jika kita tidak menggunakan metode HPP, maka kita langsung saja mencatat kas pada penjualan. Lalu bagaimana jika ada penjualan barang secara kredit? Nah, jika ada penjualan secara kredit, maka akan diakui sebagai piutang dagang dengan jurnal piutang dagang pada penjualan. Nah, pada perusahaan dagang biasanya ada istilah termin. Nah, di mana terminnya itu mencantumkan jangka waktu pembayaran dan juga potongan penjualan. Nah, misalnya 2/10 N/30. Nah, di situ jika si customer membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka dia akan mendapat potongan sebesar 2%. Namun jika lewat dari 10 hari, dia tidak akan mendapat potongan. Tetapi di situ kan ada bunyi N/30. Nah, batas pembayaran dari si customer atas transaksinya secara kredit itu hanya selama 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, maka kemungkinan akan mendapatkan denda dari
si pihak suppliernya tergantung kesepakatan antara supplier dengan customernya. Yang berikutnya adalah penjualan jasa. Penjualan jasa ini ada dua, yaitu penjualan secara kredit maupun penjualan secara tunai. Di mana pada penjualan tunai jurnalnya adalah kas pada pendapatan, sedangkan pada penjualan kredit adalah piutang usaha pada pendapatan. Lalu ada beberapa jenis pendapatan lainnya, yaitu pendapatan bunga, pendapatan royalti, dan dividen. Di mana pada pendapatan bunga akan ada pengakuan kas pada pendapatan bunga di jurnalnya. Nah, sedangkan untuk pendapatan royalti akan diakui pada jurnalnya dengan jurnal kas pada pendapatan royalti, sedangkan pada dividen jurnalnya adalah kas pada dividen. Selanjutnya adalah program loyalitas pelanggan. Program loyalitas adalah upaya pelaku usaha untuk menjaga kesetiaan pelanggan terhadap layanan atau barang yang ditawarkan. Nah, untuk contoh dari program loyalitas ini adalah yang pertama adalah loyalty point, di mana loyalty point merupakan apresiasi berupa poin yang bisa dikumpulkan untuk ditukar dengan penawaran lainnya. Yang kedua, diskon khusus. Diskon khusus ini berupa potongan harga. Lalu yang ketiga adalah hadiah langsung. Yang keempat adalah referral program atau strategi marketing yang mendorong konsumen untuk mengajak konsumen baru. Lalu yang kelima adalah buy one get one. Lalu contoh lainnya seperti cashback. Lalu manfaat dari program loyalitas ini sendiri adalah yang pertama, membangun relasi atau hubungan dengan customer agar semakin dekat dengan customer untuk mendapat kepercayaan dari customer. Lalu yang kedua adalah berbeda dari kompetitor, di mana di era sekarang tampaknya perusahaan harus pandai membuat bisnis terlihat berbeda dengan kompetitor. Pasalnya, seiring dengan berjalannya waktu, persaingan bisnis semakin ketat. Otomatis kamu tidak bisa memenangkan jika tidak mempunyai suatu perbedaan yang menonjol. Lalu yang ketiga adalah menciptakan customer advocacy, di mana program penghargaan yang kamu tawarkan menarik, ada kemungkinan pelanggan akan merekomendasikan brandmu kepada orang-orang terdekatnya. Nah, hal tersebut otomatis juga menciptakan customer advocacy. Kegiatan ini biasanya dinamakan sebagai strategi advocacy marketing. Lalu yang berikutnya adalah pengungkapan, di mana pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan, di mana informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu mengambil keputusan. Ada dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela, di mana pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Yang berikutnya adalah kontrak konstruksi jangka panjang yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal atau beberapa aset yang saling berhubungan dalam rancangannya seperti teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya. Nah, dalam PSAK 34 revisi tahun 2010, kontrak konstruksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Lalu yang berikutnya adalah analisis laporan keuangan. Mengapa perlu dilakukan analisis laporan keuangan? Berikut adalah tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga, untuk memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah untuk menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Lalu jika dikaitkan dengan pendapatan, laporan mana yang menyajikan pendapatan? Nah, jawabannya adalah laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi menyajikan pendapatan dengan biaya-biaya untuk menghasilkan laba atau ruginya suatu entitas dalam suatu periode, di mana dengan rumusnya pendapatan dikurangi dengan biaya atau pengeluaran itu sama dengan laba atau rugi. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman. Terima kasih.